Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah satu seruan dari seorang anak manusia yang sangat membutuhkan pertolongan. Ia bernama Bartimius, anak Timius. Dan kisah ini terambil dari Injil Markus pasal 10, khususnya ayat 46 sampai dengan 52. Satu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa Injil harus diberitakan? Karena Injil itu artinya kabar baik. Ya, sesuatu yang baik yang datang dari sorga untuk menolong apa yang menjadi kebutuhan umat manusia. Saudara, ketika Yesus memasuki kota Yeriko, ya saudaraku, lalu ia bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong yang mengikuti Yesus. Yang kita tidak tahu motivasinya apa. Berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mungkin hanya ingin melihat mujizat-mujizat yang ajaib yang Yesus lakukan. Maklum pada waktu itu Yesus menjadi orang yang sangat terkenal. Ya saudaraku. Kenapa dia terkenal? Orang mati dia bangkitkan. Orang buta dia celikkan, orang lumpuh dia buatnya berjalan. Bahkan orang yang sudah ada di dalam kuburan seperti Lazarus yang sudah bau menjadi bangkai pun dibangkitkan hidup kembali. Dan situasi seperti itu, cerita seperti itu, ya saudaraku, menjadi banyak orang terkagum-kagum dan bercerita tentang keajaiban yang Yesus kerjakan. Sehingga Yesus menjadi orang yang sangat terkenal. Dimanapun dia pergi, banyak orang berbondong-bondong mengiring dia. Tapi motivasinya kita tidak tahu, saudaraku. Nah, satu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya masuk kota Yeriko. Dan di sana ada seorang yang bernama Bartimius. Ia sedang duduk di pinggir jalan. Dan pekerjaannya adalah mengemis, meminta-minta. Lalu dikatakan begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketika didengarnya, dia hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat. Mungkin situasinya pada waktu itu orang berlalu lalang cuma satu, dua. Tiba-tiba rombongan orang berjalan, ya, berseru-seru, pokoknya heboh begitu saudaraku. Lalu dia bertanya, ada apa ini? Ada apa ini? Kok begitu ramai orang? Lalu orang mungkin berbisik kepadanya, itu Yesus orang Nazaret. Wow, dia mengambil kesempatan itu karena dia mendengar Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta dan lain sebagainya. Dan dia berseru dengan suara nyaring. Dia berkata apa? "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, ketika seseorang berseru memanggil nama Yesus, itu bukan hal yang mudah. Ada banyak orang yang tidak menyukainya. Ada banyak orang yang tidak senang. Ya, terutama biasanya dari pihak keluarga kita. Ketika saya berseru nama Yesus, saya berkata Yesus itu Tuhan, maka keluarga saya pun berontak, saudara.
Ya, bapak ibu saya tidak senang, saudara-saudara saya yang lain, kakak-kakak saya tidak senang, bahkan teman-teman saya tidak senang karena saya beralih untuk percaya kepada Yesus. Saudaraku, ya, banyak tekanan-tekanan, dan itulah penggenapan firman Tuhan. Karena Yesus sudah berkata, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang untuk memisahkan seorang anak dari bapaknya, dari ibunya, ya, seorang menantu dari mertuanya, dan musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya." Banyak orang salah mengerti akan firman Tuhan ini. Mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Raja Damai. Karena dari mulut Yesus sendiri berkata, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang." Jadi banyak orang mengerti bahwa Yesus ini membawa pedang, mengajak orang berperang, saudaraku. Padahal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sana adalah pedang roh, saudaraku. Ya, artinya kita ketika menerima Yesus kita terpisah. Karena Roh Kudus itu akan memisahkan kita. Pola pikir kita jadi berbeda. Kepercayaan kita jadi berbeda. Keyakinan kita jadi berbeda. Otomatis kita terpisah. Ya. Jadi memang umum seperti itu, saudaraku. Dalam sebuah keluarga ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka memiliki agama tertentu. Lalu salah satu anaknya tiba-tiba menerima Yesus, berseru dalam nama Yesus, maka tidaklah mudah. Biasanya anak ini akan dimarahi dan tidak sedikit yang juga teraniaya. Kadang-kadang mereka dibuang. Ya, saudaraku. Dan itu juga yang saya alami dalam hidup. Terbuang, dibenci banyak orang, teman-teman menjauh, ngatain saya kafir lah, segala macam itu, saudaraku. Ya, itu yang terjadi, saudaraku. Memang tidaklah mudah berseru dalam nama Yesus. Makanya ayat yang tadi, ketika Bartimius ini berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya, banyak orang. Orang itu bisa orang-orang dekat kita, bisa suami kita, istri kita, anak-anak kita bahkan yang kita besarkan, mertua kita, ya, kemudian juga mantu kita, bahkan orang tua kita sendiri. Mereka menyuruh kita untuk diam, tidak boleh berseru dalam nama Yesus. Karena perbedaan keyakinan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang salah mengerti dalam hal ini. Mereka menganggap setiap orang berseru di dalam nama Yesus, maka orang itu pindah agama. Dari agama A menjadi agama Kristen, dari agama B berpindah menjadi agama Kristen. Saya mau beritahu kepada saudara, Yesus tidak pernah membawa atribut agama. Dan Yesus tidak pernah menciptakan agama yang menyatakan kita ini beragama Kristen itu adalah negara, saudaraku. Tapi secara pribadi Yesus tidak pernah membawa atau mengajarkan agama. Yang dia selalu lakukan adalah agar setiap orang menjadi pengikutnya, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, memperoleh penebusan dan pengampunan. Itu sebabnya seringkali ada istilah agama Kristen. Bahkan banyak orang yang berkata ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, maka kita mengadakan kristenisasi. Saudara, saya mau beritahu kepada setiap saudara. Ketika saya memberitakan Injil kepada saudara yang tidak percaya akan Yesus, saya tidak berhasrat menjadikan saudara beragama Kristen. Karena apa yang saya lakukan bukanlah kristenisasi, tetapi selamatisasi. Sebab Yesus datang sebagai juru selamat. Kalau saudara tidak punya juru selamat, siapa yang akan menyelamatkan saudara?
Bisakah saudara selamat dengan kemampuan, kebaikan, segala kesalehan saudara? Tidak bisa saudara. Kenapa? Sebab upah dosa adalah maut. Dan tidak ada manusia di atas bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Mulai dari dosa berbohong, menipu, ya, menjelek-jelekkan orang, bergosip, korupsi, dan banyak lagi. Berzinah. Banyak lagi saudaraku. Dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya saudaraku, upah dosa adalah maut. Tanpa penebusan dosa, saudara tidak akan bisa menghindari maut itu. Oleh sebab itu Allah yang penuh kasih sayang, Dia turun ke dunia menjadi manusia. Namanya Yesus. Yesus dalam bahasa Indonesia artinya juru selamat. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak mempunyai juru selamat. Dan kalau saudara tidak mempunyai juru selamat, yakinlah saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara. Bahkan orang di sekeliling saudara tidak akan mampu menyelamatkan saudara dari alam maut itu. Artinya neraka. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan satu tekad, keberanian untuk mengaku Yesus dalam kehidupan. Kendati ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, begitu banyak orang menentang kita, orang menghalangi kita, orang membenci kita, orang memusuhi kita. Jangan khawatir, jangan takut. Dibutuhkan tekad dan keberanian. Seperti Bartimius. Kalau saudara perhatikan ayat 48 ini, luar biasa. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, tapi, kira-kira ya, semakin keras ia berseru. Ya. Jadi ketika dia menghadapi rintangan, halangan dari orang di sekelilingnya, dia tidak kehilangan semangat, dia tidak padam. Dia tidak surut dari tekadnya. Dikatakan tapi dia semakin keras. Ya saudaraku, bukan melempem saudaraku. Banyak orang seringkali ketika dia membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, dia berdoa. Setelah sekian lama tidak ada jawaban, lama-lama melempem saudara. Bukannya semakin semangat. Ketika dia sakit, lalu dia berdoa, ternyata Tuhan belum jawab juga. Mulailah datang teman-temannya, mengajak dia untuk pergi ke dukun, mengajak dia untuk mendapatkan jampi-jampi dan lain sebagainya supaya dia sembuh. Dia mulai surut. Ya benar juga. Yesus selama ini tidak pernah mendengar doa saya. Apa salahnya saya pergi ke dukun? Apa salahnya saya pergi ke orang pinter untuk mendapatkan kesembuhan ini? Banyak mereka surut, mundur. Bahkan tidak sedikit yang berkata dalam hatinya, mana Tuhan? Engkau kan berfirman, mintalah yang meminta akan menerima. Carilah yang mencari akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Tuhan, saya sudah meminta. Saya sudah mengetuk hatimu. Saya sudah mencari kehendakmu. Tapi mana? Bukankah engkau juga berfirman di dalam Yeremia 33. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan menjawab engkau. Tuhan, sudah sekian lama saya berdoa. Kok Tuhan enggak jawab juga? Dia mulai surut. Saya mau kasih tahu saudara. Memang hidup di dalam Tuhan ini dibutuhkan semangat. Itu sebabnya saudaraku, aktif di dalam Tuhan itu baik. Tapi tanpa pengetahuan yang benar itu tidak baik.
Itu sebabnya pengetahuan itu penting. Bukan hanya berkat terus kita terima. Tapi kita juga memiliki pengetahuan, pengenalan akan firman Allah kepada kita. Ya, terutama saudaraku, Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup setiap orang percaya. Apa itu? Ia telah memberikan penebusan dosa buat setiap kita. Jadikan penebusan dosa yang dia berikan itu sebagai satu harta yang tidak ternilai. Kenapa saudara? Saudara punya uang 200 triliun pun tidak bisa masuk surga. Karena untuk masuk surga tidak bisa menyogok, saudaraku. Di dunia saudara bisa menyogok. Di kerajaan Allah tidak mengenal artinya sogok. Apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Oleh sebab itu tetapkan hati saudara, ya. Jangan mundur ketika kita menghadapi tekanan. Maju terus. Entah tekanan itu berasal dari sakit penyakit, entah tekanan itu tiba-tiba membuat kita bangkrut, entah tekanan itu berasal dari teman-teman atau tertipu, atau banyak hal lah yang membuat kita kadang-kadang tertekan dan akhirnya kita mulai mundur, saudara. Bartimius tidak demikian. Ketika ia menghadapi tekanan, ia semakin keras berseru. Dia berkata apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Tuhan Yesus disuka dengan orang-orang seperti ini, saudaraku. Yang tidak mengenal putus asa, yang terus berseru. Meskipun ada tantangan, rintangan, dia terus berseru. Maka Tuhan Yesus akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Bahkan lebih daripada itu. Ketika saya ikut Yesus, saudaraku. Ya, dimusuhi keluarga, teman-teman. Bahkan dalam usaha pun saya merosot. Makin hari, makin habis harta benda saya. Bahkan mobil tinggal satu-satunya pun hilang. Nah saudaraku, begitu sulitnya mengikuti Yesus. Banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi. Tapi satu yang saya pandang adalah sorga, hidup kekal yang Tuhan sediakan buat saya itu sebuah harta yang harus terus saya pertahankan apapun yang terjadi. Sekalipun saya harus mati, sekalipun saya jatuh miskin, sekalipun saya dimusuhi banyak orang, sekalipun saya mengalami banyak penderitaan, saya tetap mempertahankan keselamatan yang Tuhan sediakan dalam hidup saya. Sehingga saya boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan 34 tahun lamanya. Haleluya. Ya, karena Tuhan Yesus baik. Ya, ketika kita tidak mundur, Tuhan pasti akan menyambut kita. Ayat 49. Tuhan Yesus berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu. Itu dia. Nah, karena itu saudara ikuti Yesus itu harus kuatkan hati, saudaraku, ya. Jangan lemah. Maju terus. Jangan kalau kita susah mulai kita minta sana, minta sini. Nipu sana, nipu sini. Ya, kejujuran mulai hilang, motivasi mulai beralih dari perkara sorgawi menjadi perkara duniawi, saudaraku, ya. Bisa tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Yang penting perut kenyang. Tuhan hanya jadi tempelan, tapi Tuhan kita adalah perut kita, saudara. Nah, ini tidak baik, saudara. Tidak benar, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, pesan ini benar. Kuatkan hatimu, berdirilah. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi. Sekalipun ada badai, rintangan, berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, jangan mundur, tetap bersemangat. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya tidak tahu kenapa dia harus menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus.
Ya mungkin ini sebagai satu lambang, saudaraku. Ya, ketika kita datang kepada Yesus masih ada jubah kesombongan, jubah keakuan. Ya saudaraku, jubah kepintaran, jubah pangkat yang tinggi, saudaraku. Ya, jubah-jubah keagamaan. Ya, itu harus tanggalkan semua. Datanglah kepada Yesus dengan apa adanya. Jangan andalkan akal, ya, kepintaranmu. Itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Datanglah dengan seperti anak kecil yang polos, saudaraku, ya. Datanglah seperti bayi yang baru lahir, yang tidak membawa apa-apa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan datang kepada Tuhan dengan atribut-atribut keakuan, kesukuan. Ya, gue banget gitu loh. Jangan, saudara. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tanggalkan jubah kesombongan. Tanggalkan jubah keakuan. Tinggalkan jubah keagamaanmu. Tinggalkan semua. Ya. Tinggalkan jubah kepintaranmu. Datang kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan pasti akan terima engkau. Makanya saudara perhatikan ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sebuah tawaran, saudaraku. Kenapa Yesus menyatakan hal ini kepada Bartimius? Karena Yesus sanggup melakukan apa saja. Dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut segala isinya. Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang turun ke dunia menjadi manusia. Dan dia datang supaya manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, ini tawaran yang luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia menawarkan sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Tapi syarat-syarat tadi diperlukan. Yang pertama, jangan pernah mundur ketika dapat tantangan. Semakin keras, semakin sungguh hati. Ya saudaraku, jangan goyah, jangan takut saudaraku. Ya, kuatkan hati kita. Tetapkan hati kita untuk menyembah Yesus. Dan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun kita mengalami gelombang badai, kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Tantangan tidak selamanya berasal dari orang yang tidak seiman. Kadang-kadang, saudaraku, pendeta kita bisa mengecewakan. Majelis bisa mengecewakan. Bahkan teman-teman seiman yang kelihatannya imannya mantap, tapi bisa mengecewakan. Oleh sebab itu, yang harus kita pandang adalah Yesus. Jangan memandang manusia. Nah saudaraku, Yesus menawarkan apa yang harus aku perbuat bagimu. Bartimius berkata, Rabuni, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Permintaannya, dia ingin bisa melihat. Memang kebutaan, saudaraku, adalah sebuah problem. Ketika kita menjadi orang buta, maka berada dimanapun kita, bahkan di depan kita ada pemandangan yang indah, saudara tetap tidak bisa melihat. Yang ada hanya gelap, gelap dan gelap. Di kamar gelap, di luar kamar gelap, di Indonesia gelap, di Amerika pun saudara tetap gelap. Gelap ini saudaraku. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang buta, tidak selamanya harus buta jasmani. Ada begitu banyak orang secara jasmani tidak buta, tapi rohaninya buta. Maka orang kalau rohaninya buta, saudara, dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, yang dia lihat cuma problem, masalah demi masalah. Dia tidak bisa lihat masa depan. Sorga atau neraka sudah menjadi untung-untungan buat dia. Ke sorga ya syukur, ke neraka ya apa boleh buat. Gelap, tidak ada kepastian, saudaraku.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara ada di bagian ini, hati-hati. Karena saya mau katakan, Alkitab ini bukan hanya berbicara masalah jasmani. Memang bagian firman Tuhan ini betul-betul terjadi ketika Yesus ada di tengah bangsa Israel, umat pilihannya. Ya. Tetapi saudaraku, kalau kita perhatikan, banyak orang yang buta rohaninya. Dan saya pastikan kalau saudara mengalami kebutaan rohani, saudara terima Yesus dan datang kepadanya, Tuhan Yesus akan celikkan mata rohani saudara. Maka saudara akan melihat kemuliaannya, kemurahannya, kebaikannya, dan keluar biasaannya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena itu saudaraku, firman Tuhan berkata, pada saat itu juga melihatlah ia. Saudara, memang dibutuhkan iman di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Akal juga kita butuh, tapi jangan sampai akal kita melampaui iman kita. Karena itu firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Oleh sebab itu saudara, lewat firman Tuhan ini, biarlah setiap kita ya membina iman kita supaya semakin dewasa, semakin kuat, semakin teguh. Dan iman itu menghidupi saudara. Di dalam saudara berusaha, di dalam saudara menjalani kehidupan sehari-hari, beraktivitas, bahkan dalam membina sebuah keluarga. Yang berbahagia mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.